Di tanah Jawa pada akhir abad ke-19, lahirlah seorang perempuan bernama Kartini. Ia tumbuh dalam lingkungan yang membatasi hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Namun, Kartini tidak tinggal diam. Dengan semangat dan keberaniannya, ia mulai menulis surat kepada sahabatnya di Belanda, mengutarakan pemikirannya tentang kesetaraan dan pendidikan bagi perempuan. Meski menghadapi banyak tantangan, Kartini tidak pernah menyerah. Inilah kisah perjuangannya, sebuah kisah tentang harapan, tekad, dan perubahan. Ini sedang duduk di ruang belajarnya, menulis surat kepada Rosa. Kemudian, Karina masuk dengan wajah penuh keingintahuan. Kakak lagi ngapain? Lagi nulis surat untuk Rosa, adikku. Aku cerita tentang mimpi-mimpiku untuk perempuan di sini. Mimpi apa, Kak? Aku ingin semua perempuan bisa sekolah seperti kita, Kak Dina. Bisa membaca, menulis, dan punya pilihan untuk masa depannya. Tapi banyak orang bilang perempuan gak perlu sekolah tinggi-tinggi loh, Kak. Katanya tugas perempuan cuma di dapur dan ngurus anak. Itu pemikiran yang salah, Kak Dina. Perempuan juga punya hak untuk belajar dan meraih mimpi. Aku gak akan berhenti sampai semua orang mengerti itu. Kartini menemui ayahnya, yaitu Raden Mas Adipati Sosroningan, di dalam ruang kerjanya. Ayah, aku ingin melanjutkan sekolah ke Belanda. Aku ingin belajar lebih banyak agar bisa membantu perempuan-perempuan di sini. Kartini, saya mengerti mimpimu. Tapi masyarakat kita belum siap menerima perubahan seperti itu. Perempuan yang terlalu pintar dianggap tidak sopan. Tapi ayah, kalau kita tidak memulai, siapa lagi? Perempuan-perempuan di sini harus bangkit, ayah. Mereka punya potensi yang besar. Kau memang anak yang kuat, Kartini. Ayah akan mendukungmu sebisanya. Tapi kau harus siap menghadapi tantangan. Baik, ayah. Kartini dan Karina sedang belajar bahasa Belanda dengan Nyai Ontosoro. Kartini, kau sudah membuat kemajuan yang luar biasa. Kau bisa menulis surat dengan sangat baik. Terima kasih, Nyai. Aku ingin sekali bisa berkomunikasi dengan orang-orang di Belanda. Mereka punya banyak pengetahuan yang bisa kita pelajari. Tapi, kenapa kita harus belajar bahasa Belanda, Nyai? Bahasa adalah jendela dunia, Karina. Dengan menguasai bahasa asing, kita bisa memahami pemikiran dan budaya lain. Itu akan membuka wawasan kita. Dengan wawasan itu, kita bisa membawa perubahan untuk perempuan-perempuan di sini. Kartini menerima surat dari Rosa. Kemudian, ia membacanya dengan penuh semangat. Rosa bilang di Belanda perempuan-perempuan sudah bisa sekolah tinggi dan bekerja di berbagai bidang. Mereka punya hak yang sama dengan laki-laki. Wah, keren ya. Tapi, kenapa kita nggak bisa seperti itu? Kita bisa, Kak Dina, tapi butuh perjuangan. Aku akan terus menulis dan menyuarakan pemikiran ini. Suatu hari pasti akan ada perubahan. Kartini dan Karina sedang berjalan di pasar. Mereka mendengar orang-orang berbisik tentang mereka. Lihat itu, Kartini dan adiknya. Katanya mereka belajar bahasa Belanda. Perempuan kok sok pintar. Iya, nanti malah susah dapat suami. Kak, kenapa mereka bilang begitu? Apa selama kita belajar? Jangan akan mereka, Kak Dina. Mereka itu hanya takut akan perubahan, tapi kita nggak boleh menyerah. Kartini bertemu dengan Tuan Van de Ponta, seorang Belanda yang simpatik terhadap perjuangan. Kartini, aku sudah membaca surat-suratmu. Kau punya pemikiran yang luar biasa. Apa yang bisa aku bantu? Aku ingin
mendirikan sekolah untuk perempuan di sini. Mereka perlu belajar agar bisa mandiri dan punya masa depan yang lebih baik. Itu ide yang bagus. Aku akan membantumu mencari dukungan. Tapi, kau harus bersiap. Perjalanan ini tidak akan mudah. Aku siap, Tuan. Aku akan berjuang sampai mimpi ini terwujud. Kartini, Kardina, dan Tuan Pandepintar sedang duduk di ruang tamu rumah Kartini. Mereka membahas rencana pemberian sekolah untuk perempuan. Kartini, aku sudah berbicara dengan beberapa pihak di Belanda. Mereka tertarik dengan ide sekolah untuk perempuan di sini. Tapi, kita butuh dukungan lebih banyak dari masyarakat lokal. Aku akan berbicara dengan para orang tua di desa. Aku yakin jika mereka mengerti pentingnya pendidikan, mereka akan mendukung. Tapi Kak, banyak dari mereka masih berpikiran tradisional loh. Atau mereka mau mendengarkan kita. Kita harus mencoba, Karina. Perubahan tidak akan terjadi jika kita tidak memulainya. Aku akan membantu dengan biaya dan bahan-bahan yang dibutuhkan. Tapi, Kartini, kau harus berhati-hati. Banyak orang yang tidak setuju dengan ide ini. Aku siap menghadapi tantangan, Tuan. Ini untuk masa depan perempuan-perempuan di sini. Kartini dan Kardina sedang berbicara dengan sekelompok orang tua di balai desa. Beberapa warga di sana terlihat skeptis, sementara yang lain marah. Kenapa perempuan sekolah? Tugas mereka kan tidak kepada mengurus anak. Iya, nanti mau jadi sombong lagi dalam nikah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pendidikan bukan untuk membuat perempuan sombong, tapi untuk membuat mereka lebih bijak, lebih mandiri, dan bisa membantu membangun keluarga yang lebih baik. Nah, dengan pendidikan, perempuan bisa mengajari anak-anak mereka, membantu suami, dan bahkan berkontribusi untuk desa kita. Tapi, siapa yang akan mengurus rumah jika perempuan siap ke sekolah? Pendidikan tidak berarti meninggalkan kewajiban. Justru, dengan ilmu, mereka bisa mengatur waktu dengan lebih baik. Ini melawan adat. Kami tidak setuju. Setelah pertemuan dengan warga, Kartini pulang ke rumah. Ia terlihat sangat lelah dan batuk-batuk. Kemudian Kardina membantu Kartini untuk duduk di kursi. Kak, kamu berat sama Ula loh. Istirahatlah sebentar. Aku baik-baik saja, Karina. Hanya sedikit lelah. Pertemuan tadi melelahkan. Tapi aku yakin, sedikit demi sedikit, mereka pasti akan latih. Tapi Kak, kamu sudah bekerja terlalu keras. Kakak harus menjaga kesehatan. Tidak ada waktu untuk berhenti, Karina. Masih banyak yang harus dilakukan. Aku harus terus menulis surat, berbicara dengan orang-orang, dan mempersiapkan sekolah. Kak, kamu demam loh. Aku akan panggilkan nenek ya. Tidak usah, Karina. Aku hanya butuh istirahat sebentar. Besok, aku harus menulis surat lagi untuk Rosa. Aku ingin dia tahu bahwa mimpiku mulai terwujud. Kartini berjalan pelan ke kamarnya sambil memegang dada. Beberapa minggu kemudian, kondisi Kartini semakin memburuk. Ia terbaring di tempat tidurnya, lemah dan pucat. Kardina duduk di sampingnya sedang menangis. Ayah dan Nyai Soro juga hadir di sana dengan wajah mereka penuh kesedihan. Karina, jangan menangis. Aku mungkin pergi, tapi mimpiku akan tetap hidup. Kau harus lanjutkan perjuangan ini. Jadilah suara untuk perempuan-perempuan yang belum bisa bersuara. Aku janji Kak, aku akan lanjutkan perjuanganmu. Aku buat semua orang tahu bahwa mimpiku tidak sia-sia. Kartini, kau adalah kebanggaan ayah. Ayah akan pastikan mimpimu terwujud. Terima kasih, Ayah. Terima kasih semua. Kartini menutup matanya dengan secara tenang. Kartini memegang erat tangannya. Sementara ayah dan Nyai Soro
Beberapa tahun kemudian, Kardina berdiri di depan sebuah sekolah untuk perempuan. Anak-anak perempuan dengan seragam sedang belajar di dalam. Tuan Pandai Iqbal dan Nyai Untosoro juga hadir tersenyum berkah. Kak, lihat ini. Berkat bantuan Tuan Pandai Pancur dan dukungan keluarga, sekolah ini akhirnya berdiri. Perempuan-perempuan ini akan menjadi penerus perjuangan kita. Kartini akan bangga melihat ini. Perjuangannya tidak sia-sia. Dia telah menyalakan api perubahan, dan api itu akan terus menyala. Perjuangan Kartini mengajarkan kita bahwa pendidikan dan kesetaraan adalah hak setiap manusia. Meski menghadapi tantangan dan penolakan, semangatnya tetap hidup melalui generasi-generasi berikutnya. Kartini membuktikan bahwa satu orang bisa membuat perubahan besar, asalkan memiliki tekad dan keberanian.